Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang penyusunan atau penyajian laporan arus kas. Terdapat 4 topik bahasan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah apa itu laporan arus kas fungsinya. Yang kedua adalah prinsip basis kas. Yang ketiga adalah pengelompokan aktivitas yang terkait dengan kas. Dan diakhiri dengan aplikasi penyajian laporan arus kas. Topik bahasan yang pertama, fungsi laporan arus kas. Jadi pada dasarnya laporan arus kas itu menyajikan informasi keuangan khususnya terkait dengan dana berupa kas selama satu periode. Jadi kita melihat dinamika arus kas selama satu periode. Nah, dinamika kas ini di bisnis di era sekarang sering menjadi tolok ukur, barometer untuk penilaian entitas usaha. Perusahaan sehebat apapun laporan laba ruginya, kalau kemudian arus kasnya menunjukkan informasi yang buruk, maka banyak orang berpendapat bahwa perusahaan tersebut buruk. Nah, dengan demikian, tujuan yang berikutnya adalah bahwa laporan arus kas itu bisa membantu manajemen di dalam pengelolaan kas agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar. Topik bahasan yang kedua, laporan basis kas. Oke. Berbeda dari jenis laporan keuangan lainnya, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, itu dikembangkan berbasis akrual. Sementara khusus laporan arus kas dikembangkan, dirancang berpijak pada basis kas. Artinya adalah, ya mari kita lihat dari akun kas dinamika, atau intinya adalah laporan arus kas penjabaran dari akun kas yang ada di entitas tersebut. Dan sisi kiri akun kas mencerminkan pemasukan dan sisi kanan kas mencerminkan pengeluaran. Seperti kita ketahui bahwa kas merupakan elemen aset, maka bertambah di kiri, pemasukan di sebelah kiri. Berkurang yang bersifat pengeluaran berarti di sisi sebelah kanan. Selanjutnya, dengan demikian di laporan arus kas nanti akan diklasifikasi juga menjadi 2 kategori, yaitu aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Mana sisi debit menunjukkan aliran kas masuk, sedangkan di sisi kanan atau sisi kredit menunjukkan aliran kas keluar. Di samping pengelompokan berdasarkan aliran masuk dan aliran keluar, di setiap aliran kas masuk dan kas keluar juga dikelompokkan dari tipe aktivitasnya. Di kas tersebut diperoleh dari mana, dari aktivitas apa saja, dan kemudian kas yang keluar itu juga digunakan untuk aktivitas apa saja. Dalam hal ini, akuntansi mengelompokkan menjadi 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas penggunaan dan pengelolaan kas yang berasal dari kegiatan rutin, kegiatan operasi perusahaan, kemudian aktivitas investasi. Aktivitas ini contohnya adalah
misalnya pembelian aset tetap, kemudian surat berharga misalnya gitu ya. Sementara kemudian aktivitas pendanaan atau keuangan ini terkait dengan pemerolehan dana dari pinjaman dan kemudian pembayarannya itu adalah aktivitas pendanaan. Klasifikasi aktivitas unit usaha berkaitan dengan arus kas. Aktivitas operasi sekali lagi adalah meliputi transaksi kas yang terkait dengan kegiatan usaha pokok utama. Contohnya adalah penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan. Kemudian aktivitas investasi meliputi transaksi kas yang terkait dengan investasi, contoh pembelian tunai aset tetap kendaraan. Dan kemudian aktivitas pendanaan meliputi transaksi-transaksi kas yang terkait dengan kegiatan pendanaan, seperti dari pinjaman hipotek ataupun pembayaran angsurannya. Jika terdapat aktivitas yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tiga hal ini, memang menjadi pertanyaan, kalau begitu kemana? Kalau penulis menyarankan di aktivitas pendanaan, aktivitas lain-lain, tidak dicampur dengan aktivitas operasi, karena aktivitas informasi tentang aktivitas operasi adalah sangat penting bagi perusahaan. Topik bahasan yang keempat, aplikasi penyajian laporan arus kas. Ada 3 prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa direkomendasikan penyusunan berbasis akun kas menggunakan metode langsung. Karena di banyak buku teks, justru yang diajarkan adalah metode tidak langsung, berasal dari laporan laba rugi untuk membuat laporan arus kas. Prinsip yang kedua, semua penerimaan dan pengeluaran kas harus dapat dikelompokkan ke salah satu kelompok aktivitas yang tersedia. Jadi, seperti kalau di persamaan akuntansi ada elemen ekuitas, gitu ya, yang fungsinya adalah untuk menampung semua hal yang tidak bisa dikelompokkan di kategori yang lain. Dan prinsip yang ketiga, saldo awal dan saldo akhir kas di laporan arus kas masing-masing harus sama dengan saldo yang ada di laporan posisi keuangan. Jadi seperti ini adalah rantainya, penghubung antara laporan neraca, laporan posisi keuangan dengan laporan arus kas. Berikut ini contoh penyusunan laporan arus kas. Di akun ini sudah disediakan, ini masuk kategori aktivitas operasi, investasi atau pendanaan, ya. AO adalah aktivitas operasi, AI adalah aktivitas investasi, dan AP adalah aktivitas pendanaan atau aktivitas keuangan. Maka kemudian berdasar informasi yang ada di sini, kita lihat saldo awalnya 10 juta dan saldo akhirnya adalah 24.500.000. Maka disusun laporan arus kas sebagai berikut. Berikut ini ilustrasi laporan arus kas. Yang perlu kita kenali yang pertama adalah saldo awal sebesar 10 juta ini harus sama dengan saldo akun kas di neraca awal. Kemudian saldo akhir sebesar 24.500.000 ini juga harus sama dengan saldo akun kas di neraca akhir. Namun demikian bukan berarti kemudian setelah itu selesai. Angka-angka tersebut disupport dengan pengklasifikasian berdasar aktivitas operasi. Aliran kasnya masuk berapa, aliran keluarnya berapa. Sehingga kita peroleh aliran kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian kita buat arus kas dari aktivitas investasi. Aliran kas masuk dari investasi berapa, aliran kas keluar dari investasi berapa. Kita peroleh aliran kas bersih aktivitas investasi. Demikian juga untuk aktivitas pendanaan. Nah, kalau dalam kaitannya dengan analisis, maka sebenarnya
analisis aktivitas operasi harusnya memiliki aliran kas bersih positif. Artinya aliran kas masuk lebih besar daripada aliran kas keluar. Sementara untuk aktivitas yang lainnya bisa saja terjadi aktivitas bersih negatif, yang berarti aliran kas keluarnya lebih besar daripada aliran kas masuknya. Demikian topik bahasan kita kali ini terkait dengan laporan arus kas. Semoga bermanfaat. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.